رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Menteng, yang kami hormati Bapak Ibu staf KUA Kecamatan Menteng, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, tak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Di tanggal 17 Ramadan ini ada peristiwa yang sangat penting bagi kaum umat Islam, yaitu peristiwa turunnya Al-Quranul Karim yang kita sebut dengan nama Nuzulul Quran. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dan yang batil.
Jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mempelajari makna-makna dari Al-Quran tersebut. Karena ada beberapa keutamaan yang kita dapatkan apabila kita cinta terhadap Al-Quranul Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 keutamaan Al-Quranul Karim. Yang pertama, Al-Quran sebagai syafaat atau pertolongan di yaumil kiamah nanti. Sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti ia akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis di atas menjelaskan bahwa kita disuruh atau diperintahkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Kita jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita di alam akhirat nanti kelak. Jadi nanti Al-Quran akan menjadi penolong kita. Yang pertama, Al-Quran akan menjadi tameng atau penghalang dari siksa kubur. Karena sesungguhnya ketika manusia masuk di alam kubur, itu tidak ada yang namanya siksa kubur. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, kita sering mempelajari Al-Quran, Al-Quran akan menjadi tameng atau penghalang dari siksa kubur kita. Ketika nanti di dalam kubur ada kobaran api yang menyala dari arah kepala kita, lalu Al-Quran nanti akan datang menyelamatkan kita. Ketika kobaran api itu datang melalui kaki kita, lalu Al-Quran juga akan menyelamatkan kita. Ketika kobaran api itu datang melalui kanan kiri kita, Al-Quran juga datang menolong kita. Lalu api itu bertanya kepada Al-Quran, "Mengapa kamu melakukan ini semua?" Karena sesungguhnya ia tidak akan berbuat seperti itu. Lalu Al-Quran berkata, "Karena sesungguhnya orang ini, manusia ini di dunia sering membaca aku, sering mempelajari aku, lalu aku akan menolongnya dari siksa kubur ini." Syafaat yang kedua, Al-Quran sebagai penolong kita di akhirat nanti, yaitu mahkota bagi kedua orang tua kita. Orang tua diwajibkan untuk mengenalkan Allah dan Rasul-Nya, dan juga serta mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya, sehingga anaknya bisa dekat dengan Al-Quran, bahkan cinta terhadap Al-Quran. Kalau orang tua kita, sebagai orang tua kita sudah berhasil mendidik anak kita supaya cinta terhadap Al-Quran, Allah akan memberikan mahkota di surganya Allah kepada orang tua kita. Alangkah ruginya kita sebagai orang tua yang mempunyai anak tetapi tidak bisa membaca Al-Quranul Karim. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, keutamaan yang kedua dari Al-Quran ialah
Al-Quran sebagai obat atau penawar, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilul minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah obat dari segala macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit jasmani. Ketika kita sedang gelisah hati kita, bacalah Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menenangkan hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah seluruh anggota badan kita akan menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya, apabila hati kita rusak, maka anggota badan yang lainnya akan rusak. Dan juga Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Di dalam suatu riwayat, ada sahabat yang bisa menyembuhkan penyakit seorang pemimpin kampung. Di dalam riwayat itu, ketika perjalanan para sahabat Nabi melalui kampung di Arab Badui, lalu mereka menghampiri masyarakat di sekitar. Ketika melalui kampung tersebut, ada salah satu masyarakat yang menemui para sahabat Nabi tersebut, lalu meminta bantuan agar membacakan sesuatu agar pemimpinnya tersebut bisa sembuh dari sengatan hewan kalajengking yang beracun itu. Lalu sahabat berkata, "Ya, ada." Lalu sahabat tersebut menghampiri pemimpin yang sedang sakit itu. Lalu dibacakanlah surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit itu. Tidak lama kemudian orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Maka dari itu banyaklah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai obat syifa bagi penyakit hati maupun penyakit jasmani. Para hadirin hamba Allah yang berbahagia, keutamaan yang ketiga yang Al-Quran berikan kepada pembacanya, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, ada dua aspek yang dijelaskan. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-huruf Al-Quranul Karim dengan melalui ilmu tajwid dan ilmu lainnya. Aspek yang kedua yaitu mempelajari dan mengamalkan atau mengajarkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu. Karena sesungguhnya kalau kita sudah bisa memaknai isi kandungan Al-Quran itu, pasti kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu istiqomah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, wabil umum bagi para jamaah. Semoga sekali lagi kita bisa istiqomah untuk cinta terhadap Al-Quranul Karim. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.